Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama mempelajari bahasa Arab, yaitu bahasanya Al-Qur'an, demikian pula bahasanya hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang mana sebelum kita mulai, anak absen terlebih dahulu biar ketahuan ini siapa yang hadir dan siapa yang izin. Ya, kalau absen insya Allah nggak ada, izin semua. Izin semua. Ya Kak Evan ya? Iya kan? Tanggal berapa nih ya? Tanggal 6 ya. Insya Allah, ini udah masuk tahun baru, semangatnya harus baru nih ya. Tapi jangan sampai yang kenangan dilupakan. Udah karena tinggalkan 2023. Nah ya, tinggal juga di sana. Pak Dafikin ya. Pak Dito izin, Pak Evan, Pak Prambudi izin, Pak Romli, Pak Tio, Pak Zainuddin belum ada kabar, Pak Eka ini izin, Bu Ajeng, Bu Desi, Bu Sri, Bu Lutfia. Oke. PR yang liburan bisa dikumpul biar anak koreksi. Yang PR yang sebelumnya sudah anak koreksi ya, tinggal yang liburan ini ya. Ini Pak Tio. Jalan raya pakai SIN kan? Pakai SIN kan? Waalaikumsalam.
Baik. Karena sudah 2 minggu nih ya kita tidak pemanasan, maka kali ini kita pemanasan terlebih dahulu gitu ya. Dan tadi ada beberapa teman yang masih lupa beberapa kaidah yang sudah dilalui ya Pak Evan. Siap gitu ya. Nah, tapi sebelum itu penjelasan yang kemarin terlupakan atau belum Anda sebutkan berkaitan tentang kata tahta. Ya, berkaitan tentang kata tahta. Karena pembahasan kemarin itu kan berkaitan tentang masalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, mudhaf dan mudhafun ilaih. Coba dibacakan catatannya Pak Tio. Mudhaf dan mudhaf ilaih berserta ketentuannya. Wah, tertinggal catatannya sudah ini. Waduh, di mana ini? Di mana Pak Tio? Ada? Oh, banyak catatannya Pak Tio. Dibukuin. Ah, dapat juga. Apa kaidah menurut? Gimana Pak? Menyandarkan kata pertama kepada kata kedua dengan imbuhannya. Dengan imbuhan katanya, gitu ya. Baik, terus. Tidak boleh dipakai alif lam. Apa itu Pak? Ketentuan apa ini? Ketentuan mudhaf. Yang pertama, tidak boleh tanwin. ya, yang pertama tidak boleh pakai alif lam. Yang kedua, Tidak boleh ditanwin. tidak boleh ditanwin kepada kata yang dimudhafkan. Terus, Kata yang dijadikan mudhaf ilaih dijadikan majrur. apa Pak? Kasroh. Harus Kasroh. kasroh. Ya, kata yang dijadikan mudhaf ilaih harus kasroh, dan kasrohnya bisa kasroh 1 atau kasroh tain. Ya, kasroh 1 atau kasroh tain. Tadi ada beberapa teman yang masih kelupaan untuk memberikan kasroh tain ketika dia tidak menggunakan alif lam. Ya, tidak menggunakan alif lam, tidak diberi dengan kasroh tain. Ya, harus diberi kasroh tain. Misalkan rumahnya Khalid. Jadi baitu Khalidin. Jadi ya, baitu Khalidin. Demikian pula kata Usama, sengaja Anda sisipkan di situ supaya Anda tahu ini masih ingat nggak dengan Usama ini. Ya, sengaja Anda sisipkan Usama di situ. Ini Usama masih ingat nggak? Ternyata ada beberapa teman yang masuk perangkap. Ya. Oh, ternyata lupa dengan Usama. Ya, Usama sama seperti Zainab, tidak boleh ditanwin. Ya, Usama sama Zainab sama. Ya, karena nama laki-laki yang berakhiran ta marbutah. Ya. Baik, yang belum kita jelaskan kemarin yaitu tentang kata tahta al-maktabi. Bisa dilihat papan tulis. Sebelum kita latihan lagi ya. Tahta al-maktabi ini secara kaidah bahasa Arab, kalimat ini atau susunan ini itu dikenal juga dengan susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Sama pembahasannya masuk dalam mudhaf dan mudhafun ilaih. Cuman beda dengan apa? Pembahasan yang sebelumnya dari sisi lafadznya. Kalau lafadz sebelumnya kan adalah misalkan kita membuat mudhaf ilaih seperti qalamu hamidin, kan begitu? Qalamu hamidin. Ini juga sama.
tahtal maktabi termasuk pembahasan mudhaf dan mudhaf ilaih. Gitu ya. Jadi kalau begitu, tahta di sini atau al-maktabi di sini mudhafun ilaihnya, mana mudhafnya? Tahtanya mudhafnya. Ini mudhaf ilaih. Hanya saja penjelasannya di sini butuh diingat. Untuk tahta dia punya nama sendiri. Tahta di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan nama az-zarfu. Zarf. Tahta itu dikenal dengan nama apa? Az-zarfu. Zarf. Zarf itu gampangannya adalah kata yang menunjukkan apa itu? Arah. Ya, kata yang menunjukkan arah, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu namanya dzaraf. Sudah? Lah, kata yang setelah dzaraf itu pasti atau harus dibaca kasroh. Ya, kata setelah dzaraf itu pasti atau harus dibaca kasroh sebagai mudhafun ilaihnya. Ya, kata setelah dzaraf itu harus dibaca kasroh sebagai mudhaf ilaih. Dan ini berbeda, tahta berbeda dengan apa? Huruf jar. Kalau huruf jar juga sama-sama mengharuskan kata setelahnya dibaca kasroh. Cuman bedanya kalau huruf jar kata setelahnya dibaca majrur namanya. Kalau ini namanya mudhafun ilaih. Ya, namanya mudhafun ilaih. Saya ulangi sekali lagi. Tahta itu diistilahkan di dalam bahasa Arab dengan istilah yang dikenal dengan nama az-zarfu, dzaraf. Dzaraf adalah suatu kata yang menunjukkan arah. Kalau tahta artinya apa? Di bawah. Nanti ada lawannya di atas. Apa sebabnya di atas? Nah, ala huruf jar. Fauqa. Ya, nanti ada fauqa. Ya, ada namanya fauqa. Kemudian juga nanti ada yang namanya apa? Di depan. Apa di depan bahasa Arabnya? Amama. Di depan. Di belakang waro'a atau khalfa. Lah itu semua adalah dzaraf. Dan nanti akan dijelaskan sama beliau model atau bentuk yang lain dari dzaraf di depannya insyaallah. Sekarang hanya satu dulu. Ya, baru satu dulu tahta. Paling tidak kita kenal kaedahnya. Apa itu? Kata setelah dzaraf harus dikasroh sebagai mudhafun ilaih. Ya, sebagai mudhafun ilaih. Ya, ini yang kemarin belum kita sampaikan. Karena setelah lihat depan nggak ada dia penjelasan tentang masalah tahta. Ini kemarin ditanyakan sama Pak Prabudi, saat ini kenapa kok maktabi tiba-tiba kasroh, sedangkan tahta kan dia bukan huruf jar, gitu. Sedangkan tahta bukan huruf jar, kenapa kok di kasroh? Harusnya kenapa kalau secara kaidah tidak ada huruf jar harusnya di dhamma kan gitu. Kalau tidak ada huruf jar harusnya di dhamma, tapi di sini kenapa kok di kasroh? Ana jawab belum ana jelasin, Pak. Ya, belum ana jelasin, nanti ana jelasi pekan ini, kata ana bilang ya, pekan depan yaitu hari ini untuk masalah tahta. Baik. Seperti itu ya. Jam kata-kata nih, Mas. Kita sudah sampai kosakata ke berapa? 100 berapa? Masya Allah, 156. Gak remeh nih. Ini di luar kepala semua kan ya? Gak ada yang nantol nih. Masya Allah. Kita
merojaah sedikit kosakata dulu ya. Kita merojaah sedikit kosakata. Supaya nggak terlupakan. Mau dari ibu-ibunya dulu atau bapak-bapaknya dulu? Yang sedikit dulu. Siapa yang ngasih? Sudah, karena bapak-bapaknya lebih banyak, jadi kita dahulukan ibu-ibunya ya. Taib, ini anak kasih ya 10 aja biar nggak banyak-banyak. Cuman anak acak. Ya, yang lama dan yang baru. Taib, lama dan baru. Sama seperti biasa, ana bahasa Indonesia, antum bahasa Arabnya. Anda bayangkan 156 ini Masya Allah. Perjalanan dari rumah kemari tinggalan di jalan. Masya Allah. Kalau dulu Ana dulu punya pengalaman juga di sini kosakata ini. Jadi dulu Ana punya guru, ya, namanya Ustadz Abdul Hasan As-Sidawi, ya. Beliau ini masuk ngajar kita kosakata. Jadi masuk kosakata, kemudian setelah itu beliau tanya-tanya. Setiap hari kita dikasih 5 kosakata isim. Itu setiap hari seminggu 5, jadi sehari 10. Kita masuk libur cuman Jumat. Jadi kan 6 hari masuk itu. Jadi selama seminggu kita paling tidak dapat 60 kosakata. 1 semester di luar kepala semua. Lah, jadi dan Ustadz ini Masya Allah, beliau tuh punya trik tersendiri dan memang unik dan beda dari guru yang lain. Dia kalau nanya nggak akan berhenti sampai santrinya itu benar-benar bisa jawab atau blank. Ya, kalau ngeblank udah selesai. Baru berdiri ganti yang lain. Bahkan terkadang beliau memang benar-benar berusaha bagaimana santri itu berdiri. Nah, jadi tanya terus sampai santrinya bisa berdiri. Ya kalau ditanya terus nggak bisa berdiri ya sudah lewat. Dan kita waktu itu ada sekitar 15 atau 17 orang. Kalau sudah pertama kali berdiri, maka tunggu sampai putaran ke-17 tadi, baru kembali ke kita lagi. Lah kalau satu orang dapatnya 50, 30 pertanyaan, ya udah nunggu sampai selesai. Ya, itu Masya Allah berdiri nunggu dulu. Jadi kita selalu berusaha bagaimana caranya nggak sampai berdiri. Karena berdiri itu tuman ternyata loh. Iya benar. Tuman, berdiri itu tuman ternyata. Udah kena berdiri sekali, besok itu kena lagi nanti. Ada celah lagi. Jadi gimana caranya kita tutup celah itu? Jangan sampai berdiri. Dan begitu, pernah hanya sekali kena tuman bener, besok kena lagi. Kena lagi, berdiri lagi nih masalah. Akhirnya terus berusaha bagaimana caranya. Jadi caranya, Anda itu buku kosakata seperti ini, itu Anda kasih setiap hari waktu, Anda baca aja. Dari awal Anda lihatin gitu, hadza baitun, terus Anda baca dari awal sampai akhir, bawah sampai akhir tuh. Sampai puas, nggak usah dihafal lagi, kan udah dihafal toh. Sudah dihafal, tinggal dibaca. Ya setiap hari aja dibaca. Lama-lama nanti hafal sendiri. Bahkan antum ingat halaman keberapa, nomor keberapa. Ya beneran. Ya kayak antum mau kemana, ke mana nih, Prigen, menggok sana, menggok sini, hafal sini, nggak butuh dihafal. Udah sering jalan. Lihatin aja, dilihatin gitu. Kadang orang, nggak mungkin ngafal ini. Nyatanya antum Masya Allah ini. Sampai 150 kok. 150 nah Masya Allah. Perjuangan gitu ya. Dan ini yang memang harus ditaklukkan bagi orang yang belajar bahasa Arab. Ini yang betul ditaklukkan. Gimana dia mau belajar bahasa Arab dalam keadaan nggak ngerti kosakata? Ya, sama seperti orang pengen ngomong bahasa Inggris tapi nggak punya kosakata bahasa Inggris, dia nggak bisa. Tapi kalau dia punya kosakata bahasa Arab,
Ya punya kosakata bahasa Arab. Walaupun nggak ngerti kaidah, dia berani menyatukan apa? Satu kata dengan kata yang lain, gitu ya. Dan ini yang dilakukan, yang dipraktekkan di Darussalam Gontor. Ya, Darussalam Gontor itu pokoknya dipaksa santri untuk bahasa Arab, kaidah belakangan. Jadi akhirnya Mbak, mereka kosakatanya digabung-gabung aja. Ya, misalkan dia pengen ngomong, ditanyain antum mau ngapain gitu. Mada turid atau mada taf'al fil hammam. Ngapain di kamar mandi? Ana kirdun zahab, Ustaz. Nah, kirdun apa? Kera. Zahabun emas. Jadi keramas. Wah, jadi. Pokoknya jadi. Oke, nah, kirdun zahab. Ya, keramas. Dibuat aja. Ya, mereka pokoknya kan nyambung gitu ya, nyambung. Dan ini bahasa Arab yang seperti ini itu yang dipakai sama TKI Indonesia yang nggak ngerti bahasa Arab, bahasanya begitu, dicampur-campur. Ya, anak punya teman di Yaman itu TKI, dia ngomong sama pedagang Yaman, pas anak ikut kan, dia mau beli minyak wangi gitu, terus dia ngomong pakai bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang seperti itu. Orang Yaman yang melongo gini ngomong ya ini ngomong apa nih, akhirnya dia bilang si aneh ngomong Mbak, ada yang ngomong bla 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 bla, akhirnya menurutnya oh baru paham, oh maksudnya ini. Kalau sama temannya yang di pabriknya atau di kantor mungkin nyambung, karena sehari ngomongnya pakai bahasa seperti itu. Ditanya sama temannya, mana turid gitu kan, jauhlah gitu. Jauhlah itu atau daur itu muter-muter. Ya kan, daurah itu kan muter. Nah, daur muter-muter. Lalu bahasa Arab ya nggak ada. Daur itu nggak ada. Gitu. Jadi gitu. Dan yang bisa membedakan di Arab itu mana yang memang mahasiswa dengan mana yang TKI. Kan banyak juga di Arab kan TKI. Ya, untuk membedakan mana yang TKI, mana yang mahasiswa dilihat dari bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya seperti kirdun zahab tadi, ini TKI. Tapi kalau bahasa Arab seperti kitab yang kita pelajari, nah ini namanya apa? Baru mahasiswa. Gitu ya, mahasiswa. Itu Masya Allah. Tahib. Pertama, Bu Sri. Paman dari pihak ayah. Amun. Menteri. Wazirun. Cepat. Oh, belum. Kecepatan. Pasar. Sukun. Darajatun. Sepeda. Zahratun. Bunga. Lahmun. Daging. Mirhadun. Kamar WC. Dapur. Matbahun. Kamar mandi. Hammamun. Samaun. Langit. Pakaian. Taubun. Oke, cukup. Bu Ajeng. Tas. Akibatun. Putri. Bintun. Gula. Lekomaru. Itu bulan. Apa? Gula. Oh, gula. Sukarun. Salah. Apa? Gula. Sukarun. Salah. Sukarun. 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 Baik. Berat. Sakilun. Daftarun. Buku. Jepang. Al-Yabanu. Petani. Falahun. Anfun. Hidung. Wazirun. Menteri. Khalun. Paman dari ibu. Paman dari. Tertutup. Maghribun. Maghribun, waktu maghrib. Mugrab.
Mugrobun. Ayo apa? Mughlakun. Hah? Mughlakun. Mughlakun. Nah, mughlakun. Baik. Bu Desi. Telinga. Apa telinga? Udhunun. Di sana. Tas. Hah? Hakibatun. Tahta. Oh, duduk lagi Pak. Sukun. Universitas. Oh, jami'ah apa jami'aun? Jami'atun. Madrasatun. Faslun. Faslun kelas. Dhaifun. Apa? Sodikun. Teman. Dekat. Ulangi. Dekat. Koribun. Oke. Bu Lutfia. Punggung. Duh. Dhahrun. Manis. Fakirun. Fakir. Makan siang. Keren itu. Makan siangnya itu. Hah? Godaun. Anda pernah ditanya dulu. Ustaz, apa hukumnya makan makanan yang ditaburi seperti emas begitu, Ustaz? Mana ada makanan begitu? Nah, ternyata ada juga. Baik. Hawa. Dikun. Zahaba. Pergi. Dada. Anak laki-laki. Ayam betina. Anak laki-laki. Waladun. Anak laki-laki walad. Anak itu anak kecil. Ibnun. Ya. Apa tadi itu? Lupa kan? Ayam betina. Dajjajatun. Pak Evan. Oh, Pak Evan udah gitu, Pak. Tenang, Pak. 10, Pak. 10 aja. Mughlaqun. Tertutup. Fallahun. Fallahun. Petani. Fallahun itu petani. Sepeda. Setrika. Mikwatun. Kalau sendok garpu? Sendok? Mil'akotun. Sukun. Sukun pasar. Apa Pak? Pasar. Ghurfatun. Kamar. Samaun. Langit. Harun. Panas. Susu. Labanu. Oke. Pak Tio. Gampang semua gini nih. Jalan raya.
Syari'un. Nama? Ismu. Sayyaratun. Sayyaratun. Oh, mobil. Hah? Mobil? Mobil. Beneran. Yang di bawah ya. Yang yakin. Hah? Simpen lah. Iya, Pak, apa, Pak? Mobil. Yakin. Yakin aja. Berapa persen, Pak? Berapa persen dulu? Berapa? Lah. 100. Kalau sayyarotun mobil. Kalau sayyaroti mobilku. Nah, nanti. Kalau enggak, kan apa? Ti ima karena mudhaf ilaih atau karena masuk huruf jar. Asalnya saya rotun. Di sana sendok, setrika, sapi, iya sapi betina, bakorotun, telinga, dada, kaki, rid, syekhun. Oh, apa syekh? Orang tua. Untuk syekh itu sendiri penggunaannya itu bisa untuk orang tua atau untuk orang yang dituakan. Orang tua atau untuk orang yang dituakan. Kalau orang tua kan memang statusnya sudah tua. Kalau dituakan, hah? Ayo gimana kok dituakan? Nah, dihormati. Jadi dia secara umur mungkin lebih muda. Cuman dituakan. Kenapa? Karena mungkin dari sisi keilmuan atau semisalnya, maka dipanggil syekh. Gitu ya, dipanggil syekh. Nah, para ulama dipanggil syekh. Gitu ya. Ada memang kalau kita kan syekh tua semua, gitu ya. Ada terkadang masih muda tapi masya Allah dipanggil syekh. Dan kalau Indonesia nggak ma'ruf syekh. Ya ma'ruf syekh di mana? Ketika di Arab itu ma'ruf dengan syekh. Adapun ustaz di Arab itu untuk guru-guru TK, guru SD itu ustaz. Gitu ya. Adapun yang seperti itu panggilannya yang pengajar-pengajar yang dosen-dosen syekh. Ya. Kan beda negara beda penggunaan. Gitu ya. Baik, pada fikir jalan raya. Ayo jalan raya. Syari'un, enggak pakai syariatun. Jalan raya syari'un. Teman. Teman sodikun. Tamu. Samakun. Saubun. Kepala. Roksun. Hidung. Sinun. Anfun. Kaki. Sepeda. Mikwatun. Panci. Panci. Kidrun. Wazirun. Bintun. Putri. Ya, ammun. Paman dari bapak. Pak Zainuddin.
As-sinu mudirun. Kharaja. Hah? Karena itu bukan salah ya, anak kadang nggak denger. Karena antum berubah lagi enggak? Nggak yakin jadinya. Kharaja. Oh, ngam ya. Kharaja. Baik, Mas. Sekolah? Maghrib. Sabun? Saudari perempuan. Tun. Mila'aqatun. Fallahun. Rijlun. Ayam betina. Dajjajatun. Pak Ramli? Mughlaqun. Setrika. Ibnun. Mughlaqun. Setrika. Mughlaqun. Ini lagi ngeblank dia. Baru sadar loh. Kok setrika. Tertutup. Gitu Pak ya. Makanya tertutup Pak. Set. Oh iya, bukan itu. Sana tadi Anda lihatnya memang ke sana, setelah itu mularinya ke setrika gitu loh. Oh iya. Baik, lanjut. Sepeda. Jiddan. Amat sangat. Ya. Fallahun. Petani. Wazirun. Menteri. Dokturun. Doktor. Ya, bedakan ya. Kalau yang dokter, tabib. Kalau doktur, doktor. Ya, doktor. Madrasatun. Universitas. Daging. Ya memang daging juga itu Pak. Daging. Blank. Lahmun. Ayam betina. Dikunain jantan. Ayam betinanya. Ayam betina dajjajatun. Tapi dibuka kitabnya. Kita latihan di halaman ke-28. Sudah semua? Kita masuk latihan yang keempat ya. Di sini kata beliau iqra, bacalah. Dan yang akan kita baca ini sesuai dengan yang ana sudah kasih latihan ke antum ketika liburan. Jadi ana kasih ana kasih kosongan, ana minta antum harokati, tujuannya nanti kemari. Ini ya tujuannya di sini. Jadi perhatikan, selama tidak ada, ingat perhatikan ya, ini cluenya, selama tidak ada huruf jar dan dia bukan mudhafun ilaih, maka standar harokat dhammah. Tapi kalau dia kemasukan huruf jar atau dia sebagai mudhafun ilaih baru di kasrah. Sudah niat. Dan ini juga sama pembahasannya masih seputar apa? Mubtada khobar.
Pembahasan kita masih seputar mubtada khobar, cuman versi-versi yang lain. Nanti insya Allah pekan depan atau selesai pelajaran kelima ini, baru kita akan sebutkan beberapa versi-versi mubtada khobar yang sudah kita lewati. Biar kita nggak bingung, oh ini ternyata mubtada khobar juga, ya seperti ini bisa juga mubtada khobar. Baik, langsung saja dari mana nih? Pak Romli. Aina baitul mudarisi wa baidu. Apa artinya, Pak? Di mana rumah guru? Di mana rumah guru? Oke. Dia jauh. Dia jauh. Kalau dalam pengertian nanti ke depannya, kalau pengertian yang ini ya, pengertian yang mau lebih bagusnya, di mana rumahnya guru, huanya langsung diartikan. Huwa itu kan kata ganti. Ya, kata ganti ya. Barangkali antum suatu saat mau menerjemahkan jadi penerjemah buku, maka mengartikan huanya dikembalikan kepada yang ya kata gantinya. Jadi cara mengartikan di manakah rumah guru? Ya, rumah guru tersebut jauh. Itu kalau cara pengertiannya. Jadi ya, kalau diartikan di mana rumah guru, dia jauh, secara tata bahasa Indonesia nggak enak. Gitu ya, nanti nggak laku bukunya antum. Baik, Pak Zainuddin. Al-Quran kitab Allah. Oke, artinya? Al-Quran adalah kitab Allah. Baik, terus. Al-Ka'batu baitullah. Hahiu. Terus, apa artinya? Ba itu rumahnya Allah. Oke. Pak Evan. Apa itu, Pak? Nggak panjang kok, itu biasanya lungker-lungker, sekarang dipanjangkan gitu aja, Pak itu. Nggak kelihatan, Pak Evan. Sama enggak? Sampai. Muhammadun Heeh. sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Baik, lanjutnya di ibunya. Oh, Pak Tio belum? Iya, Pak Tio naik ke depan. Pak Tio, nomor 5. Kharaja al-mudarisi Kharaja al-mudarisu Oke. min ghurfatul Kaedahnya harus main. min ghurfatil mudarisi mudiri. Artinya Guru telah keluar dari ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah. Tapi ya, di dalam membaca, ini kaidah membaca bahasa Arab ya, baca kitab gundul. Setelah kita mengerti kosakatanya, coba kita rangkaikan itu kira-kira maknanya apa begitu. Karena terkadang, ya kita selaku guru misalkan ya, untuk spontan langsung baca terkadang belum tentu bisa. Karena setelah tahu artinya, baru kita, oh ini maksudnya begini. Akhirnya baru bisa membaca secara utuh. Gitu ya. Jadi ketika antum baca seperti ini, dilatih sama beliau, ya setelah kita kan tahu kosakata semua ini, tahu semua. Lah ketika dirangkai, ini apa sebagai apa dia? Oh ini sebagai mudhaf ilaih, oh ini sebagai mubtada, oh ini sebagai ini sebagai ini. Akhirnya apa? Bisa terbaca. Monggo dari Bu Ajeng. Hadza baitul Hamidin badalika baitul Khalidin. Ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Baik, terus. Ibnu Ammarin Talibun Wabnu Yasirin Tahirun. Oke. Putranya Ammar pelajar dan putranya Yasir pedagang. Pedagang, oke. Lanjut.
Nomor 8. Artinya Rumah kepala rumah yang ke sekolah jauh, rumahnya guru jauh, dan rumahnya pedagang itu dekat. pedagang itu dekat. Oke. Satu lagi. Apa artinya? Ini kunci mobil, gimana kunci rumah? Oke. Pak Romli? Man anta ya walada waladu. Man anta ya waladu. Ana ibnu Abbas. Ana ibnu Abbas. Gak boleh sukun. Ana ibnu Abbasin. Ana ibnu Abbasin. Oke. Siapa kamu ya? Siapa anak? Man, siapakah? Siapakah Ente? Siapakah anak laki-lakimu? Bukan. Udah dibaca seadanya aja Pak, nggak usah dibolak-balik. Siapakah kamu anak laki-laki? Wahai anak laki-laki. Siapa kamu anak laki-laki? Saya anak Abbas. Saya putranya Abbas. Pak Zainuddin, monggo. Wabnu man gua benu Khalidin. Dan siapa dia? Ibnunya nggak? Dia. Dan anak siapa dia? Dia anaknya Khalid. Oke. Monggo Pak Dafikin. Aina masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil Madinatil Munawwarah. Oke. Di mana masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masjidnya di Madinah, di kota Madinah Munawwarah. Baik. Pak Evan. Baitu kami Titiknya kecil Pak ya. Bintu Hamidin fi madrasati bintu Muhammadin fi jamiati. Artinya Anaknya Hamid di sekolah dan anaknya Muhammad di universitas. ulangi sekali lagi Pak. Artinya kok ada yang tidak sesuai dengan kuping ini? Bintu Muhammadin, anaknya Muhammad. Anak itu banyak Pak. Putranya Muhammad. Bintu. Putrinya Muhammad di sekolah dan putrinya Wis wayahe istirahat putrinya Hamid di sekolah dan putrinya Muhammad di universitas. Nah, baik Pak Tio. Ismul mudarisi Sa'idu wa ismul muhandisi Khalidun. Namanya guru itu Sa'id dan namanya insinyur itu Khalid. Nah, ya. Terus Bu Ajeng. Kenapa amma? Kalau amma itu artinya nanti beda. Paman dari ayah. Ayo gimana itu? Pamannya
Pelajar yang kaya. Nah, pamannya pelajar itu kaya. Pokoknya amun itu kalau bahasa Indonesianya diartikan paman. Gitu aja. Cuman kalau di Arab dibedakan memang amun sama khol. Tapi kalau Indonesia ya sama, mau dari bapak, mau dari ibu, yo paman. Ya udah kita artikan paman gitu aja. Kalau diartikan paman dari pihak ketahuan. Lanjut. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pintunya masjid itu terbuka dan pintunya sekolah itu tertutup. Oke, terus nah, paman dari Ibu Hamid fakir. Masuk. Terus di jalan raya. Sisa 2. Pak Zainuddin. Ibnu man anta anak Ibnu Mudarrisi. Anaknya siapa kamu? Saya anaknya Pak Guru. Anaknya Pak Guru. Oke. Pak Romli, monggo. Ainal kalbu wa tahta tayyaratu. Apa artinya? Di mana anjing itu? Dia di bawah mobil. Di bawah mobil. Insyaallah. Alhamdulillah secara garis besarnya kita bisa memahami ya tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Tapi PR-nya 2. Latihan kelima dan latihan ke-6. Perhatikan tugasnya. Latihan kelima kawin jumalan mufidatan bimil il faraghi fima yali. Kawin itu artinya buatlah. Buatlah atau gabungkanlah, kan begitu. Jumalan mufidatan. Jumlah yang berfaedah. Jumalan, jumlah itu apa kalimat mufidatan yang berfaedah, jumlah yang sempurna. Caranya gimana? Bimil'i, dengan mengisi bi dengan mil'i mengisi al-faraghi yang kosong, dengan mengisi yang kosong fima yali berikut. Contoh yang pertama, perhatikan titik al-baiti mughlaqun, kan begitu. Nah, di situ titik-titiknya dikasih kalimat, dikasih kata yang mana nanti bisa menjadi jumlah yang sempurna. Ingat ya, harus sempurna. Jadi jangan misalkan antum tulis di situ apa? Kalbul baiti mughlaqun, kan nggak cocok. Ya, jadi harus yang sesuai. Yang sesuainya apa? Ya nanti antum jawab, jangan dijawab sekarang. Ya, harus sesuai. Kalau nggak sesuai, ya salah. Jadi yang diserat itu apa? Bebas, pokoknya sesuai. Yang ke-6, sahih. Ini seperti kita ini. Sahih, benarkanlah. At-tarqibatit taliyati, susunan berikut. Jadi maksudnya apa? Susunan yang akan datang ini salah. Kita suruh membenarkan sesuai kaidah. Ya, sesuai dengan kaidah. Kaidah apa yang kita bahas? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Contoh yang pertama, al-qalamu at-talibi. Salah nggak ini? Salah. Lah disuruh benerin.
Cuman kalau kita biasanya kasih alasan, ini nggak kasih alasan, ya, cuma suruh benerin, ditulis di sampingnya. Gitu ya, ditulis di sampingnya yang benernya harus bagaimana bentuknya atau kalimatnya. Ini aja ya. Jadi tamrin kelima dan tamrin keenam inilah PR. Ada yang dipertanyakan? Tapi kalau nggak ada sampai di sini dulu. Nggih. Tilka belum sampai, Pak. Nanti kalau sudah sampai waktunya tilka kita akan jelaskan tilka. Baik. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha